Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. JK Rentaurium Gor Unhas dipenuhi oleh antusiasme dari para supporter dari atlet yang ikut dalam Indonesia Open 2024 International Karate Championship. Pertandingan yang memperebutkan Piala Presiden ini berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Juli 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pertandingan memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Indonesia Open International Karate Championship dengan tujuan menghadirkan bibit-bibit baru secara khusus di Sulawesi Selatan yang merupakan gudang atlet. Pertandingan karate yang menghadirkan peserta dari seluruh Indonesia ini berlangsung dengan sangat meriah karena antusiasme dari para supporter yang ingin menyaksikan secara langsung pertandingan ini. Pertandingan karate tahun ini terbuka untuk kalangan umum, baik itu 4K yang ada di Indonesia maupun peserta dari luar negeri. Ada kategori festival. Festival itu artinya anak kecil yang bertanding dengan tujuan memberikan motivasi supaya mereka suka karate. Yang kedua, kategori open. Open ini macam-macam. Ada pra usia dini, ada usia dini, pra pemula, pemula, kadet, junior, U21, kemudian senior. Nah ini kemudian juga ada kategori untuk TNI Polri. Jadi kami pisahkan yang umum dengan TNI Polri. Sudirman Daming menyampaikan bahwa peserta yang hadir dalam pertandingan ini didominasi oleh peserta yang berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi ada juga yang berasal dari Kalimantan, Sumatera, dan DKI Jakarta. Sudirman Daming juga menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya pertandingan seperti ini akan muncul bibit-bibit baru seperti anak-anak kecil yang bertanding hari ini yang tampil dengan percaya diri. Persiapannya dari jauh-jauh hari. Jadi sebulan sebelumnya kita udah latihan. Saya ikut kategori TNI Polri, min 67 kg putra. Harapannya saya bisa ke jenjang berikutnya, bisa mewakili klub saya, juga Indonesia. Saya dari Korpol Airut Bahar Kampori, Jakarta. Yang pertama kesehatan, yang kedua fisik dan mental, itu aja sih kalau saya. Dengan adanya Indonesia Open 2024 International Karate Championship ini, diharapkan bisa menghasilkan bibit-bibit baru untuk kemajuan karate di Indonesia. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Marah adalah respons fisiologis yang alami dan seringkali tidak terhindarkan. Tak sedikit dari kita yang sering membanting barang saat marah. Namun bagaimana kita mengelola dan mengekspresikan kemarahan tersebut? Itulah yang menjadi poin penting dan perlu kita ketahui agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Marah menjadi salah satu respon emosional yang sering timbul akibat kecemasan atau perasaan terancam. Ketika marah, tubuh kita melepaskan zat seperti adrenalin yang dapat meningkatkan energi. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa melakukan tindakan fisik seperti membanting barang atau mengangkat beban berat ketika marah. Walau demikian, penting untuk diingat bahwa kemarahan juga memiliki sisi positif. Selain meningkatkan energi, marah juga merupakan cara seseorang mengekspresikan perasaan mereka. Ada 3 reaksi umum ketika seseorang marah: melawan, melarikan diri, atau berkompromi. Namun, mekanisme coping yang digunakan seseorang bisa berbeda-beda, termasuk mekanisme ego-oriented seperti acting out atau displacement. Acting out melibatkan perilaku agresif langsung, seperti berkelahi, sementara displacement melibatkan pengalihan kemarahan ke objek yang lebih rendah, seperti membanting barang. Kedua mekanisme ini meskipun alami, dapat menjadi destruktif jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, terutama dalam bidang keperawatan jiwa, untuk mengajarkan cara mengelola kemarahan secara konstruktif. Salah satunya adalah dengan mengajarkan assertive training, yaitu mengungkapkan kemarahan secara positif tanpa menyakiti orang lain. Cara lain termasuk menyalurkan energi kemarahan melalui kegiatan fisik atau spiritual. Seseorang yang marah disarankan untuk mengubah posisinya dari berdiri menjadi duduk, atau dari duduk menjadi berbaring untuk membantu meredakan kemarahan. Aktivitas fisik seperti olahraga atau pekerjaan yang memerlukan tenaga juga dapat membantu menyalurkan energi kemarahan dengan cara yang sehat. Tentunya kita harus melihat dulu definisi dari marah itu adalah satu perasaan
jengkel yang timbul sebagai respon dari kecemasan yang dirasakan sebagai satu ancaman. Tentunya ketika perasaan jengkel ini muncul, itu merupakan stresor bagi seseorang. Nah, ketika ada stresor, maka tubuh akan mengeluarkan satu zat yang akan menstimulus untuk memang secara positif dia akan meningkatkan energi, misalnya adrenalin, epinefrin. Nah, epinefrin dan adrenalin ini yang meningkatkan energi bagi seseorang. Jadi ketika marah, dia bisa membanting barang, kemudian bisa mengangkat barang yang berat dan sebagainya ya, untuk bisa menjadi satu upaya untuk mengatasi rasa jengkelnya itu. Nah, sebetulnya marah ini juga bagi seseorang itu merupakan juga hal positif, karena dia akan selain tadi dapat meningkatkan energi untuk lebih baik, dan juga merupakan suatu kondisi diskriminasi bahwa memang dia sedang mengungkapkan perasaannya. Nah, dalam mengungkapkan perasaannya ini ada 3 hal yang perlu kita lihat, yaitu bahwa ketika seorang sedang mengalami kejengkelan, kemudian kecemasan, frustasi dan sebagainya, maka ada 3 hal ya, ada 3 hal yang ketika seseorang itu merasa kuat, maka dia akan fight terhadap stresor. Jadi dia akan melawan ya, dengan berbagai upaya dia akan melawan sumber dari stresor itu. Dan ketika dia merasa tidak berdaya, maka dia akan lari ya, dan dia akan melarikan diri dari masalah. Dan biasanya ini dua-duanya ini menimbulkan gejala yang kita kenal dengan hostilitas, yaitu marah yang memanjang. Nah, yang mau kita capai, yang mau kita tuju adalah bahwa marah itu ada sesuatu yang fisiologis yang juga berguna bagi seseorang tadi untuk mengungkapkan perasaannya, tapi kita pilih cara mengungkapkan yang asertif ya. Jadi dengan mengungkapkan marah, mengatakan perasaannya, yaitu juga tanpa menyakiti juga orang lain ya. Secara fakta, secara asertif juga kita sampaikan apa sebetulnya yang dirasakan dan apa yang ingin diungkapkan, seperti itu. Penting untuk selalu mengelola diri sendiri saat marah, seperti dengan bernafas dalam atau melakukan distraksi. Dengan cara ini, kadar adrenalin dalam tubuh dapat menurun dan membantu menenangkan diri. Marah adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola kemarahan tersebut dengan cara yang sehat dan asertif, sehingga tujuan dari kemarahan dapat tercapai tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.